Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Rosyadin dengan tema Bisikan Ma'rifat yang Palsu. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dibawalah orang-orang yang lagi mencari Allah ini, yang mencari tapi tidak mengikuti sunnah Nabi zahir batin, ke alam ma bainas samawati wal ard. Maka arasnya aras palsu, buruknya buruk palsu, malaikatnya malaikat palsu. Kenapa? Karena Azazil nggak pernah mati. Nanti aja kiamat matinya. Jadi dia ingat semua kerajaan yang ada di langit, dan dia buat semi-semi langit, dan dia buat aras-aras palsu. Nah, hati-hati teman-teman. Jadi kalau ada orang ngomong saya ngeliat aras, belum tentu dia ngeliat aras. Siapa tahu aras ma bainas samawati wal ard. Ada orang ngaku, saya bisa bawa Anda pakai buruk. Ente siapa bawa-bawa pakai buruk? Ya? Buruk minal jannah atau min ma bainas samawati wal ard, dari sorga atau antara langit dan bumi. Itu mirip-mirip loh, hati-hati. Ya? Maka jangan kejar pengalaman-pengalaman rohani yang seperti ini dalam belajar zikir, belajar tarekat. Ya, hati-hati teman-teman. Ya. Jadi kerajaan ini nih, ini yang sekarang banyak, dan mereka itulah yang ngomong sekarang di YouTube, saya dapat kalam ini, saya dapat ilham ini, itu dari sana semua. Ya, ngaku Imam Mahdi, itu udah berani tuh. Udah mulai. Dan benerlah kata Nabi, nanti setelahku, kanlah Nabi abadi, nggak ada Nabi setelahku. Nanti setelahku akan muncul salasuna dajjalun, 30 dajjal besar, sebelum dajjal super besar. Ya, tiap ya. Tadi antum rekam? Enggak ya, masuk udah live. Oh iya, sudah, nggak apa-apa. Halal. Gitu, Sina. Mafhum ya? Jadi ketika orang dapat warid robani, ada yang mendapatkan kalam, saut. Ada yang didapatkan makna. Ada yang dia cuma bisa melihat tapi tidak bisa berkalam. Contoh, antum ada yang mimpi ketemu Rasulullah tapi nggak bisa berdialog sama Nabi, benar nggak? Iya kan? Nah, itu tandanya, itu makomnya sampai di situ. Jadi ada orang ketemu Nabi dalam mimpinya, dan itu hak. Ini jaminannya Rasulullah. Siapa yang ingkari, berarti dia belum nyampe ke situ. Jadi kita nggak usah repot sama mereka. Jadi kalau ada orang nggak percaya nih, ketemu Nabi, itulah makomnya. Ya, gimana? Jadi sekarang, ya mohon maaf, kadang udah baca kitab ribuan, udah melotok lah baca kitab, tapi kitabnya tidak tembus ke dalam dirinya. Buktinya apa? Ya masih teori, ketemu Nabinya nggak pernah dalam mimpi. Mimpinya nggak pernah, gimana ketemu jaga? Karena dia nggak pernah mengalami, dia tolak. Emang kalau dia nggak tahu terus nggak ada? Kan nggak begitu. Ya, mereka buat dalil sendiri aja. Ini biar gampang. Saut itu sama dengan mirip-mirip dengan inspirasi. Robotnya. Dan Isnain ini nulis disertasi, mentok, bawa sholat. Ya, habis sholat zikir, tapi nggak konek. Terus ke WC, pas ke WC banyak datang. Itu apa? Itu inspirasi. Kok bisa? Ini rahasia nih ya. Toiletnya kan tempat setan. Ya, tapi kok banyak makna muncul. Yang buang air kan badan fisik. Kolbu antum kan nggak buang air. Buang airnya kolbu lagi istighfar. Antum istighfar tuh dia lagi buang air tuh. Lagi wudu tuh dia jadi, mohon maaf ya, bebeknya tuh buang airnya rohani kita, kolbu kita kalau kita lagi tobat, lagi wudu, lagi istighfar. Tuh lagi buang air deh tuh. Pembersihan di situ. Dibuang. Bisa nggak orang, mohon maaf ya, buang air kalau nggak konsentrasi? Nggak bisa. Nah, itulah sebabnya ide-ide banyak muncul kalau lagi di WC. Rokok, itu lain cerita tuh ya. Saya nggak mau masuk ke bab itu karena itu udah Isnain ini jawabnya nggak. Ya. Terakhir kita bab apa, Panji? Ibnu Sholihin. Bab keberapa? Sadis wa al-khamsun. Oke, 258. Udah, gak usah di atas, di situ aja. Tergempa lagi.
Apaan ini orang bikin? Oke, mari kita kirim Al-Fatihah kepada ruhaniyah Al-Imam Surawardi Abu Hafs Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Imam Surawardi di 2 minggu lalu kita pernah membahas hadis yang beliau riwayatkan sendiri dari pamannya, mursyidnya Abu Najib As-Surawardi. Kalau versi beberapa ulama, pendiri Thariqat Surawardiyah itu pamannya Abu Najib As-Surawardi. Tapi kalau versi saya bukan. Dia ini Abu Umar Ars. Dua-duanya pernah bermajelis dengan Sultanul Aulia Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Oke, baik. Karena mereka pernah bermajelis dengan Ghaus, muridnya Ghaus kutub, maka beliau itu kutub, murid langsung ya, yang langsung suhbah dengan beliau. Jadi Sultanul Aulia itu beda dengan Sultanul Aulia yang antum sebut istilah-istilah sekarang kan. Fulan Sultanul Aulia, Sultanul Qulub itu beda. Sultanul Aulia beliau mutlak, pemimpin para wali secara mutlak. Makanya mau sufi nggak sufi sepakat Abdul Qadir Jilani seorang wali. Nggak ada yang nggak sepakat. Hatta Ibnu Taimiyah mengatakan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Begitu kalimatnya, ya, di Majmu' Fatawa. Ya, udah baca sih ya? Nah, itu dalam itu ada kayaknya itu. Buya Asfi sampai difotokopi kan tentang bab tasawuf dan suluk dari kitab Majmu' Fatawa karena unik. Benar ya Buya ya? Baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, ya. Mereka bertanya kepadamu mengenai hakikat ruh. Katakanlah ruh min amri rabbi, bukan min ma khalaqahu Allah. Dan saya sudah berkali-kali menyebutkan surat Shad ayat 71, 72, 73, 74. Ya, apa kata Allah? Wahai para malaikat, inni khaliqun basyaran min tin. Wahai para malaikat, sungguh aku ciptakan bashar, insan, daripada tin, tanah. Nih, insan nih, tubuh ini. Ini dari tanah nih, ya. Cuma ada yang tanah sengketa, ya. Ada yang tanah curian. Tapi insya Allah yang hadir ini bukan tanah sengketa, ya. Ya. Iya, tanah liat. Tapi kan jadi semua jenis tanah di muka bumi diambil sedikit-sedikit lalu dijadikan bahan untuk penciptaan Nabi Allah Adam. Semua jenis tanah. Dan nggak ada tanah sengketa, ya. Tanah sengketa itu sekarang kalau antum makan korupsi, itu berarti menyimpan tanah sengketa dalam diri. Kan sekarang lagi ramai hambalang, ya kan. Wah, itu yang makan duit-duit begitu tuh makan duit sengketa deh tuh. Ya, kasihan orang begitu. Jadi orang-orang yang korupsi itu lebih jahat daripada orang yang berzina. Kenapa? Korupsi itu mengalir dalam dirinya, lalu dia perlu punya anak, itu anaknya di darahnya ada darah-darah yang dia makan dulu dari makanan itu. Itu lebih bahaya. Kalau orang dosa berbuat yang tadi itu untuk dirinya sendiri. Dia tobat, Allah terima tobatnya. Tapi kalau yang kayak tadi gimana? Dan itu makanya orang bilang dosanya 7 keturunan, itu maknanya. Itu kan istilah aja. Istilah aja. Itu yang kata orang Jawa, bibitnya ini. Itu yang Nabi katakan, tunkal hurmar'ah. Biasanya perempuan ini bukan perintah loh di sini. Biasanya perempuan dinikahi karena nasab, hasab, jamal. Tapi Nabi memerintahkan fazfar bidatid din, karena yang hakiki dari insan ada dinnya. Din itu ada di ruhnya. Jadi walaupun tanah sengketa, tapi kalau ruhnya sudah bercahaya itu beres itu. Masalahnya gimana beresinnya? Nah, itulah Sidi Ahmad Tijani ditanya, waladuz zina bisa nggak jadi wali? Beliau senyum-senyum aja. Kalau ketemu amal Al-Qutub Al-Ghaus, ya dipandang beliau aja beres. Ya, sebagaimana seorang sahabat mandang Nabi, percaya Nabi, langsung jadi waliullah. Kalau Nabi memandang ada seseorang, lalu nama orang itu, rupa orang masuk ke kolbu Nabi, itu sudah masuk dalam daftar para aulia Allah. Itulah yang sering diriwayatkan oleh murid-murid Al-Habib Umar, bahwa dulu ada para wali, memandang anak kecil, jadi wali anak kecilnya. Itu maknanya. Ya. Kan biasanya diceritakan, kita mandang Nabi, sahabat mandang Rasulullah. Kalau sahabat mandang Nabi aja mulia, gimana kalau Nabi memandang orang itu? Nah, itulah kira-kira. Nah, maka orangnya jadi majzub.
Tapi majzub di zaman Nabi, karena Rasulullah yang menahan itu, maka majzubnya nggak bikin sakar, nggak bikin orang mabuk. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak, mabuk ya mabuk, majzub ya majzub. Ya, teman-temannya Sina kali ada yang majzub tuh ya. Nah, teman-teman, jadi ruh itu beda dengan bashar. Fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Coba lihat Allah misahin loh ya. Allah pisahin. Jangan ngotot lagi. Kalau ruh itu dicipta, jangan ngotot lagi. Ruh tidak dicipta. Ruh dinafakh. Nafakh beda dengan khalaq. Jadi kita punya sisi abadi dalam diri kita. Tuh bahaya kan bahasa begitu? Ya Allah yang mengabadikan, bukan kita yang mengabadikan. Inilah yang bisa mengarungi lewat dari alam ruh, masuk ke alam janin, masuk ke alam kubur, masuk ke alam mahsyar, masuk ke alam mizan, masuk ke alam semuanya, siratul mustaqim. Kalau cuma pakai tubuh begini hancur, gak usah begitu deh, ini aja udah ubanan kan? Nah ini udah ubanan. Antum udah ubanan loh, udah mulai keriput kan turun. Udah mulai, kalau tubuh ini nggak cukup untuk berjalan, mengarungi perjalanan. Inilah kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Zadi qalil wa safari ba'id. Zadi qalil, bekalku sedikit, tapi safarku masih jauh. Antum bisa bayangkan, Abu Hurairah 12.000 zikirnya tiap hari, tiap malam nggak bisa tidur kalau nggak muter tasbih 6 kali puter. Jadi tasbih itu 2.000. Katanya bid'ah ya. Ya, kalau zikirnya 33, 100 masih bisa begini. Kalau zikirnya Abu Hurairah 12.000, gimana mau pakai jari? Udah 100 bingung, ini berapa ratus? Jadi wasilahnya ini ya, angka itu cuma wasilah. Yang penting kan zikirnya banyak. Zikron kasiro. Mau cara apa kan sekarang udah ada zikir yang begitu-gitu ya. Pakai digital ya. Bid'ah. Ni'matil bid'atu hazihi. Itu sekeren-keren bid'ah itu. Ya. Jadi teman-teman, kita ini punya sisi yang dia pengen kembali kepada Allah, sebagaimana tanah ini kena gravitasi, dia ingin kembali kepada tanah. Maka ada dua gerakan di tubuh kita, gerakan sufliyah dan gerakan uluiyah. Dia ada yang mau turun, ada yang mau naik. Selalu begitu. Selalu begitu. Nah, inilah maksud dari beliau Ma'rifatul Insan di bab 52 wa mukasyafat as-sufiyah, dan kasyaf-kasyafnya para sufi. Nah, ini ditopang oleh kitab yang tadi. Bahwa kasyaf itu ya sangat makul, sangat masuk akal, ya. Ammal mutamassikuna bisyara'i alladhina takallamu fir ruh. Mustamsikun, ya. Adapun orang-orang yang berpegang dalam syariat, alladzina takallamu fir ruh, yang berbicara tentang ruh. Faqum minhum. Jadi beliau kan bilang 2 minggu lalu bahwa persoalan ruh itu sa'bul maram. Itu ribet gitu. Jadi selevel Ibnu Arabi, Abu Umar Surawardi ngaku bahwa ini rumit ini persoalan ruh itu. Ya. Itu tujuan yang susah dicapai. Maka ketika ada ulama mencoba berbicara, mereka ada yang beberapa metode. Metode pertama, bitariqil istidlali wan nazar. Ini paragraf yang keberapa ini? Halaman 259, paragraf kedua. Ya, kalau cetakan Darul Kutub. Mungkin, itu beda cetakan tuh. Jilid 2 ya? Jilid 2, Ustaz. Oke, jilid 2 itu. Pas, sama. Ada yang menggunakan metode istidlal. Itulah ada Isnaini kan? Dan itu keren loh ya, metode istidlal. Jadi hampir sekali 2 hari itu nanya, di kitab mana Tat? Di kitab mana Buya? Ya, saya girang juga kan. Masa muridnya semuanya ahli zauq? Harus ada juga yang ahli istidlal. Nanti kan tinggal bagi-bagi kunci. Yang ahli zauq cerita, yang ahli istidlal cerita. Beruntung kalau bisa gabung dua-duanya. Kamil namanya. Ya. Wa qaumun minhum bilisaniz zauq wal wajdi la bi isti'malil fikr. Nah, ada lagi kaum yang pakai zauq. Nah, masih ingat epistemologi keilmuan yang diringkas oleh Imam Ghazali, yang membuat keilmuan Islam lebih maju daripada agama mana saja sebenarnya secara pencapaian hakikatnya di zaman itu. Zaman sekarang kan orang membid'ahkan ilmu ini, maka mundur. Sekarang kalau ada terjadi kemunduran dalam kitab sejarah, yang dituduh siapa? Sufi. Padahal dari dulu yang menemukan ABCD Sufi, yang berjuang. Jadi kalau ada terjadi penjajahan, yang tidak Sufi.
Padahal yang dulu jadi panglima, yang dulu berjuang memerdekakan semua negeri Islam di seantero dunia, itu semuanya sufi, bertarekat. Nggak ada yang nggak. Antum coba aja baca. Dan yang paling lucu, pejuang-pejuang khilafah hari ini membenci tarekat sufi. Padahal tokoh khilafah yang dia puja-puja, Muhammad Al-Fatih, itu seorang murid tarekat sufi. Salahuddin Al-Ayyubi yang mereka elu-elukan, membebaskan Al-Quds, itu penganut tarekat Qadiriyah. Ya, langsung ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuman dia nggak intens ya. Dia intensnya sama khalifahnya, namanya Qutb Alban Wali Majzub. Jadi Wali Majzub ini ada yang bisa jadi backup seorang panglima. Itu dia. Itu sebabnya kayak Wan Sehan, almarhum Habib Ja'far, itu dikejar-kejar sama pejabat-pejabat. Pengen jadi backup. Jadi kurang adab juga nih pejabat-pejabat ini. Dia dekat sama wali, mau backup urusan duniawi dia. Ya kan? Kalau dia pejabat yang bertakwa kepada Allah, dia dekat ke wali supaya dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu yang benar. Maka hati-hati antum. Ini para pengusaha itu akan datang ke wali, datang ke ulama. Para pejabat datang ke ulama. Untuk apa? Liqada'i hawaijihim min dunyawiyah. Hanya untuk menunaikan hajat duniawinya. Biar biasanya datang ke guru saya itu ya. Pak Kiai, Beb, Ustadz, doa dong biar pangkat saya naik. Gitu. Kasih wirid dong, Beb. Mahar berapa deh saya ini? Nanti biar saya jadi ini. Gitu. Itu minta backup. Saya kira hanya fenomena baru. Ternyata Imam Sya'rani dalam Al-Matbuliyahnya dan As-Sunan Al-Kubra dan beberapa kitab-kitab yang lain cerita itu. Yang paling cemen apa? Memelet orang datang ke wali. Ya, nggak level lah ya. Ada yang metode pertama, hissi. Imam Ghazali ya. Empirik. Nah, ini yang orang-orang filsafat dahriyah. Itu sebenarnya musuh filosof, musuhnya Aristo. Kelompok materialisme. Kedua, akliyah, rasio. Jadi, kalau yang tadi saya lihat, saya percaya. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Itu yang pertama. Ya, makanya ada orang-orang mulhid, ateis, itu nggak percaya ada Allah. Kenapa? Nggak kelihatan kok, gitu. Jadi sebenarnya orang ateis itu ajhalun nas wa ahmaquhum. Orang paling bodoh di dunia itu dunia akhirat loh ya. Itu ateis. Loh kenapa? Loh mereka orang barat, gak ada urusan mau barat, mau beret. Karena dia nggak pakai akalnya. Jadi orang ateis itu, dia menjadikan pandangan fisiknya seperti akal. Itu. Yang pakai akal siapa? Filosof. Ra'isul falasifah siapa? Socrates, Platon, sama Aristo lah jami'. Jadi kalau boleh disebut kutubnya para filosof itu Aristo. Tapi itu bukan wali lah ya. Kutub ya berarti pakarnya. Itu siapa? Aristo. Fenomenal. Ibnu Sina itu kan pengikut Aristo. Ibnu Rus pengikut Aristo. Jadi kalau ada orang mengkritisi Imam ahli hadis, Ibnu Rus nggak marah. Tapi kalau mengkritisi Aristo, ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk Ibnu Rus sebelum dia ketemu Ibnu Arabi. Ya, kan belakangan dia ketemu Ibnu Arabi, berubah ya. Lalu, ini namanya apa? Ini namanya madarik akliyah. Jadi sumber akal. Saya berpikir, saya tahu. Nah, ini jadi simbol siapa? Ya, Descartes. Ya. Descartes, apa kata dia? Saya berpikir, maka saya ada. Kata Ghazali, saya berpikir, maka saya tahu. Saya tahu, maka saya manusia. Sama. Itu juga. Maka Descartes dituduh oleh para peneliti dulu plagiasi. Ya sebenarnya enggak sih. Kebetulan sama aja. Orang kalau menggunakan akalnya akan menemukan hal yang sama. Ya jadi itu bukan dia plagiat. Jangan sok-sokan dulu. Ya. Oh orang Islam nih dulu diambil sama Descartes. Ya Descartes memang bisa bahasa Arab dia. Dia bisa bahasa Arab. Orang Perancis itu biasa bahasa Arab. Ya orang Jerman itu biasa bahasa Arab. Antum sholat pakai bahasa Arab. Giliran baca Arab kabur. Ya kabur di mata bukan kabur kaki. Yang ketiga tajribah. Inilah ilmu kedokteran, ilmu eksak terapan. Semua ilmu eksak terapan di situ. Kayak lagi rame apa? Kustul Hindi. Ya, kalau lagi rame nih berkat Ustadz Adi Hidayat. Ya, dia kan eksperimen 6 bulan. Versi dia 100% bermanfaat. Itu hasil apa? Tajribah. Ya, saya rasa dia menjaga keyakinannya ke hadis Nabi. Biasanya kalau dalam pengetahuan kan nggak ada yang 100%. Biasanya kurang dikit gitu. 90, berapa gitu ya, 95. Tapi Ustadz Adi yakin, kenapa? Ilmu pengetahuannya itu digabung dengan keyakinan, ya sempurnalah jadinya. Ya barakallahu lahu ya.
Dan yang terakhir ketiga, keempat apa? Zauq. Bedanya apa? Zauq dan nomor 3 ini sama. Perbedaan di objeknya. Jika di nomor 3, percobaan itu adalah merasakan efek dari yang zahir. Kalau yang keempat, merasakan efek yang batin. Jadi sama-sama zauq. Maka Imam Ghazali dalam kitab yang terakhir beliau tulis itu, ya, Al-Munqiz Minad Dhalal, min awakhir, ya, salah satu di antara kitab-kitab terakhir yang beliau karang. Al-Munqiz Minad Dhalal, pembebas dari kesesatan, kekeliruan, apa katanya? Zauq sufi itu dekat sekali dengan tajribah para ilmuwan terapan. Beda cuma di objek. Beda objek aja. Antum nih dapat ayat iza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah hati bergetar. Coba tadi getar nggak antum baca la ilaha illallah? Kan nggak semua getar. Kan nggak tahu tekniknya aja. Kita kan enak kalau saya terusin tadi nggak ngaji kita sekarang zikir aja kan. Nikmat zikir itu. Karena kolbu kita kayak makan nyam 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 nyam. Dan makanan yang paling enak bagi kolbu itu la ilaha illallah. Tapi orang yang zikir la ilaha illallah, dia masih pakai akalnya. Ini bid'ah nggak ya? Kok keras-keras sih? Kok jahar sih? Padahal kita udah rapi-rapiin tuh ya. La ilaha illallah. Udah lengkap, matnya udah lengkap. Coba kalau pakai tarekat samanya. La ilaha illallah. Qadiriyah. La ilaha illallah. Ini kan versi Saziliyah kita bawain. Ya. La ilaha. Jadi hantamnya di dalam illallah. Masih aja mikir nih orang. Normal? Normal. Kenapa? Karena madariknya, sumber pengetahuannya baru di itu anugerah juga. Cuma kurang lengkap. Gitu. Ya. Antum butuh air kan? Butuh makan? Ya. Kalau setiap Sabtu Minggu, itu resto-resto yang enak. Pada antri nggak orang-orang? Ya. Resto kolbu bernama Ribat, Zawiyah, tempat suluk, kiai-kiai mursyid ahlillah, ahli ma'rifatullah. Maka tempat-tempat itu akan ramai di hari-hari tertentu. Siapa yang menggerakkan? Itu kolbunya yang lapar. Kolbunya itu yang minta. Ya barangkali antum ahlul qulub lah ya. Kolbunya udah mulai hidup ini. Sehingga nggak khawatir kan orang lagi khawatir nih. Ya kalau jalan kan mencurigaan aja. Wah ini kayaknya ahli virus nih. Awal-awal masuk kan begitu ya, kita lihat wajahnya kaget, gawatnya. Tapi pas sudah masuk duduk lupa. Kenapa? Kolbunya bergerak. Kolbunya mendominasi akalnya yang liar. Itu anugerah juga. Jadi sebenarnya antum sudah dapat zauq, tapi belum sadar. Ya, kita mulai jam 4, selesai jam setengah 9, kadang jam 9. Masih lanjut aja jam 10, ya kan? Jam 11. Ya, kok kuat? Padahal kalau dipikirin, parkiran lumayan. Ya, duduk kan lumayan, lapar juga kan. Cuma ditahan dikit pakai apa tadi? Pisang ya. Ajib. Itu pisang berkah itu ya. Semua makan yang antum bawa kan kena zikir tadi itu. Ya. Jadi teman-teman, zauq ini kalau nggak dicoba nggak rasa. Nggak tahu kita. Coba anak-anak main game, bisa berjam-jam. Rasanya dia sebentar. Nah, abang ini baru sebentar main game, udah 4 jam dia main game. Kenapa? Dia main asik, pakai akal. Game kan pakai akal. Kecepatan akal. Nah, anak kita jangan dilarang main game. Game itu bisa ngelatih kecerdasan akliyahnya. Sesekali kita ajak kemana, biar tajribahnya jalan, terajak lagi kolbunya, biar kolbunya juga terasa. Semuanya harus dikasih. Jangan main larang-larang semua. Ustaz, aneh baru hijrah. Anak aneh semua nggak boleh main game. Mati ya nanti ya. Wih, abun-abun masih suka main game coba. Bukan ya anak. Iya. Anak yang suka main game. Enggak, kita juga boleh main game kok ya enggak? Kalau antum ngaji sama Malamatiyah mungkin main kartu. Dulu game orang kan kartu. Catur, main biliar, siapa tahu. Main koa. Orang sini mana tahu koa. Ya, domino apa tuh? Gaplek tuh. Kalau sekarang kan yang keren apa namanya? Jeep apa? PS. Mungkin nanti antum akan diuji. Masa wali main PS gitu kan? Itu Malamatiyah tuh. Jadi kalau dia wali sufi, mainannya kitab. Oke? Kalau dia sufi mainannya apa? Kitab. Kalau dia wali Malamatiyah, dia main apa aja, kolbunya selalu koneksi dengan Allah. Jadi kita disindir oleh Imam Ghazali di kitab Ihya itu kan ada tentang babus sama. Ya,
tentang sema, seni sufi. Apa kata beliau? Jadi dinukilah salah satu kalam dari ulama. Siapa yang membedakan antara suara burung dengan suara anjing, suara musik dengan suara guguk, maka orang ini masih terhijab kepada Allah. Jadi ya mohon maaf, antum yang masih kan lucu, mengharamkan musik, tapi instrumennya instrumen bunyi burung, atau bunyi zup 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 zup, ya semuanya kan musik juga itu, ya. Betapa ya makhdu, Anda tertipu, ya. Kita dengar radionya, pembatas acara A dan acara B, itu instrumen-instrumen suara-suara burung, bunyi air, loh sama aja, bunyi air, alami. Terbangan duk-dak. Kalau bunyi gitar ya begitu. Kira-kira gimana? Bukan kita menghalalkan semua, enggak ya. Tapi ini kita lagi bicara hijab nih. Kusufi imsak an dzalik wa ta'addub bi adab. Nah, ini antara ahlul istidlal dengan ahlul zauq. Ahli rasio mencoba berpikir tentang ruh. Jadilah kayak Ibnu Sina. Ibnu Sina nulis tentang Al-Ma'ad, dibully sama Ghazali. Karena teorinya Ibnu Sina nggak nyambung dengan akidah Ahlus Sunnah. Ya iya, dia bukan Ahlus Sunnah, ya kan? Dia kan dibilang Sunni, cenderung tasyayyu, dibilang tasyayyu, kok ada tasanunnya, nyunnahnya. Jadi ternyata dia sudah bangun akidah sendiri. Siapa? Ibnu Sina. Ismailiyah udah enggak juga. Ya, dibilang dia Ismailiyah, dia nggak terlalu nggak meyakini ismatul a'immah, kemaksuman para imam. Kan syarat seorang itu Syiah. Nah, antum nih dituduh Syiah, senyum-senyum aja. Kenapa? Loh, sejak kapan kita jadi Syiah? Kita nggak meyakini imam maksum kok, ya? Syarat antum jadi Syiah, satu, meyakini para imam Ahlul Bait itu maksum. Maka hadis versi Syiah, semua kalam imam 12 itu disebut hadis. Gitu. Jadi qala Ja'far As-Shadiq itu hadis bagi mereka. Kalau bagi Ahlus Sunnah kan enggak, dipisah-pisah. Kira-kira begitu, ya. Ya, jangan-jangan kita udah dituduh Syiah nih karena kita ngomong tasawuf. Jadi mereka tuh nggak bisa bedain antara tasawuf dengan Syiah. Ya, apalagi si B, si C, itu nggak bisa lagi deh tuh. Apa kata Imam Surawardi? Yang lebih aula al-imsak an dzalik, menahan diri untuk tidak membicarakannya. Ini versi Imam Suhrawardi. Daripada salah ya tawakuf aja deh, gitu. Wa ta'addub bi adabin Nabi, beradab dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kan bisa jawab, itu kan penafsiran Imam Surawardi. Ya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, ya. Di waktu yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa wa ma utitum antum, kan gitu kalau kita tafsir, ya. Tidaklah kamu diberikan wahai Yahudi. Jadi itu ngomong khitabnya ke siapa? Yahudi. Kan bukan wa ma utita. Tidaklah engkau hai Muhammad diberikan, bukan kalimat wa ma utitum. Tidaklah kamu diberikan ilmu tentang hakikat ruh illa qalila, kecuali sedikit. Berarti yang sedikit itu bagi orang Yahudi. Sedangkan Nabi katsira. Nah, ini pendekatan lain daripada tafsir kulir ruh min amri rabbi, ya. Antum boleh sepakat, boleh tidak. Tapi kalau saya meyakini itu, ya, meyakini bahwa ma'rifatur ruh itu semua ada di qalbu Nabi. Inilah yang kata Abu Hurairah, jika aku sebar, orang akan menyembelihku. Gitu. Barangkali itu. Ibnu Abbas juga sama. Kalau aku buka ayat ini, maka kalian akan kafartumuni, akan mengkafirkan aku. Nah, sekarang gimana? Ilmunya Dajjal, ilmu yang semi-semi rohani, maka yang bisa mengalahkannya juga rohani. Jadi pewaris al-ghaus al-mutlaq di zaman ini pasti tidak mengerti ilmu ini. Jadi ma'rifat Rasulullah di qalbunya itu yang diwarisi full oleh beliau. Jika tadi pertanyaannya Mu'jam Tabrani ada yang mewarisi qalbu Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Nuh, maka Al-Mahdi qalbunya ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau yang qalbunya mewarisi qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad qala al-Junayd, ar-ruhu syai'un ista'thara Allah bi'ilmihi. Apa kata Imam Junayd? Junayd ini guru Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, wafat 297 Hijriah. Kata beliau, ruh itu adalah sesuatu yang Allah simpan ilmunya. Wala tajuzul ibara anhu bi aktsara min mawjud.
tidak boleh mengibaratkannya lebih dari suatu yang maujud. Maujud menurut siapa? Ini masalahnya. Yang maujud versi Imam Junaid. Walakin naj'al lis-shadiqina muhmalan li aqwalihim wa af'alihim. Jadi bagi orang-orang yang siddiqin, kita kalau mereka berkalam tentang ruh, ya kita tafsirkan kalamnya dengan penafsiran yang relevan. Wa yajuzu an yakuna kalamuhu fi dzalika bi musabati at-ta'wil li kalamillahi tabaraka wa ta'ala wal ayatil munazzalah. Kalau ada ulama berbicara tentang hakikat ruh, padahal kan utitum wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa kata beliau, kita husnuzon aja, barangkali itu bagian dari pentakwilan dan penafsiran terhadap ya Allah. Boleh nggak? Ya seperti tadi, tumnya ke siapa? Boleh nggak? Ya boleh. Yang penting antum punya perangkat alat-alat menafsir. Ya, kita kan nggak bisa mungkin menafsir semua ayat. Makanya sekarang ijtihad itu tidak lagi mutlak bagi ulama. Ijtihad itu sekarang parsial. Ada orang yang pakar ilmu perbankan, muamalat, maka dia mujtahid di bank muamalat. Bukan di bank muamalat, di persoalan muamalat. Ada yang pakar fikih secara umum, maka dia mujtahid dalam persoalan fikih umum, fikih am. Ada yang bab kalam, maka dia mujtahid dalam bab kalam. Ada yang bab thariqah. Jadi orang yang pelajari usul thariqah, hampir semua dia kuasai, dia mujtahid dalam thariqah, dan dia boleh buat thariqah baru. Kenapa yang dulu boleh, sekarang nggak boleh? Kan nggak ada larangannya. Ada nggak larangan buat thariqah baru? Masalahnya ada yang ngikutin nggak, itu aja masalahnya. Sohih nggak sohih gitu. Buktinya sekarang ada yang nggak sepakat sama mazhab, boleh-boleh aja. Ya, mereka kan membatalkan mazhab. Boleh nggak? Iya boleh-boleh aja. Ntar kita uji aja berapa mengikut dia, berapa mengikut mazhab. Gitu ya. Tidak boleh banyak menceritakan, ini versi Junaid. Tapi kalau beliau mengatakan, oh barangkali ini tafsirnya. Haitsu hurima tafsirhu wa juwiza ta'wilu. Ya mungkin terhalang atau terlarang untuk mentafsirnya, tapi tidak dilarang dalam mentakwilnya. Apa beda tafsir dan takwil? Takwil itu batinnya, tafsir itu zahirnya, kira-kira begitu ya secara umum. Idz la yas'ul qaul fi tafsir illa naqlun. Karena tafsir itu hanya riwayat. Jadi versi Imam Suhrawardi, la tafsira illa ma'tsur. La tafsira illa ma'tsur. Tafsir itu mesti diriwayatkan dari Nabi. Makanya kalau Daisnya ini kan nanya, mana kitabnya? Ah, itu ma'tsur itu maksudnya. Tafsir mesti ada ma'tsurnya. Tapi kalau takwil, nah ini yang kita sebut mungkin takwil aqli seperti Fakhruddin Ar-Razi, ada Isyari seperti Al-Qushairi. Ya, antum kalau mau lihat pentingnya tafsir Isyari, baca kitab Ar-Risalah Al-Laduniyah karya Imam Al-Ghazali. Bahwa penafsiran ahli-ahli akal ini, ahli-ahli riwayat, mesti di cross check secara zauq kebenarannya. Jadi bagi Imam Ghazali, kebenaran ahli akidah, ahli fikih, ahli-ahli itu hanya pembuktiannya adalah Isyari. Tapi mereka kan menghantam Isyari, bagi mereka nggak ada Isyari, karena dia nggak tahu apa itu Isyari. Ya, yang paling saya nggak sepakat ketika kita temui dalam Itqan Imam Suyuti disebutkan tafsir Isyari bukan tafsir. Ya, mungkin kalau tafsir secara umum nggak, tapi dia takwil. Mungkin disebut nanti